Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Muhammad Syafiq Ramadan. Saya adalah mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor dengan NIM G6401231079. Saya berasal dari Bratasena Askara Arutala Abiwira. Saya berasal dari Fakultas FMIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menyampaikan sejumlah skill yang diperlukan oleh mahasiswa untuk dapat menjadi mahasiswa yang baik dan bertahan di dunia perkuliahan. Skill yang pertama adalah public speaking. Kita mahasiswa memerlukan public speaking agar mampu aktif dalam kelas. Public speaking adalah kemampuan untuk berbicara di depan umum dengan baik. Salah satu cara mendapatkan skill public speaking ini, yaitu dengan membaca buku, dengan menyuarakannya atau menantangkan apa yang kita baca. Kegiatan ini akan membantu kita belajar menyuarakan, belajar mengucapkan kata-kata sehingga kata-kata kita ucapkan akan lebih lancar dari mulut kita. Kemudian ada skill mendengarkan dengan baik. Kemampuan ini berkaitan dengan salah satu 7 habit yang telah dipelajari oleh mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor, yaitu understand first, then seek to understood. Skill mendengarkan dengan baik sangat penting bagi mahasiswa karena kita perlu memahami apa sih yang sebenarnya dosen ingin sampaikan kepada kita, apa yang ingin mereka ajarkan kepada kita, agar kita mampu menerima dengan baik lalu menanyakan apa yang tidak kita ketahui. Nah, cara mendapatkan skill ini adalah kita bisa membaca buku mengenai mendengarkan dengan baik ini. Banyak sekali buku-buku mengenai hal ini. Lalu kita mahasiswa juga kita harus berlatih setiap hari. Ketika orang berbicara kepada kita bisa mencoba mendengarkan dengan baik, dengan fokus dan mencoba mencerna dengan baik informasi yang telah diberikan kepada kita. Lalu yang ketiga adalah skill time management. Time management atau kemampuan mengatur waktu sangatlah penting bagi mahasiswa karena kita mahasiswa yang pastinya banyak banget kegiatannya itu perlu mampu mengatur waktu dan mengatur prioritas. Nah, cara kita mendapatkan skill time management ini adalah ya dengan baca buku juga dan terus berlatih. Meskipun awal kita gagal-gagal, namun lama-kelamaan kita akan menemukan apa sih prioritas kita yang sebenarnya, apa sih yang menguras tenaga, dan bagaimana agar waktu kita efisien ya. Baik, skill selanjutnya, skill keempat, yaitu money management. Mahasiswa kebanyakan kan pada tinggal jauh dari orang tua ya. Oleh karena itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengatur keuangan agar kita dapat hemat, dan ketika ada suatu kebutuhan yang mendesak, kita sudah ada cadangan uang, sudah ada tabungannya gitu. Nah, gimana cara time management ini? Satu cara yang saya sendiri pakai adalah dengan menggunakan aplikasi pencatatan keuangan atau pencatatan pengeluaran. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi seperti ini, kita dapat mengetahui seberapa besar sih pengeluaran kita, apa sih yang kayaknya ini kayaknya nggak perlu deh, bisa dikurangin aja. Seperti mungkin misalnya makan, mungkin makannya di tempat yang murah aja, asalkan ada sayuran kan gitu. Nah, lalu ada skill yang kelima, yaitu kemampuan bersosialisasi. Kampus merupakan tempat mahasiswa membangun jaringan yang luas agar nantinya bermanfaat di dunia kerja atau bahkan di dalam cari jodoh gitu ya. Nah, kemampuan bersosialisasi ini juga kita kaitkan dengan salah satu 7 habit yang telah mahasiswa Institut Pertanian Bogor pelajari, yaitu habit synergize. Dengan kemampuan bersosialisasi yang baik, kita mampu membangun sinergi dengan orang lain gitu ya. Dan seperti yang kita ketahui, banyak manfaat yang didapatkan dari sinergi. Salah satunya adalah menemukan solusi permasalahan yang unik dan merupakan pilihan yang paling tepat. Nah, gimana sih kita dapat kemampuan bersosialisasi? Ya jelas, baca buku dan mempraktikannya. Mungkin nggak semua orang suka baca buku ya, tapi bahkan cuma dengan menambahkan jam terbang sosialisasi dengan ikut UKM, ikut organisasi, aktif juga saja, itu pasti sudah akan meningkatkan kemampuan bersosialisasi Anda.
Nah, bersosialisasi di sini nggak cuma dengan itu ya, nggak cuma dengan mahasiswa saja ya, kita juga perlu memiliki kemampuan bersosialisasi dengan misalkan masyarakat atau dengan misalkan orang yang ingin kita tawarkan produk dan semacamnya, atau bahkan dengan dosen. Kita juga perlu itu karena nantinya dosen yang akan membantu kita menemukan pekerjaan, menemukan lomba-lomba dan sebagainya. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.